Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Selamat jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Tahun 2021 baru saja memasuki pertengahan bulan, tetapi sudah ada ratusan bencana alam yang melanda bangsa Indonesia. Setidaknya tercatat menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana ada 136 bencana alam yang melanda Indonesia dan setidaknya sudah merenggut 80 korban jiwa dan juga 858 orang luka-luka. Ada banyak kejadian bencana alam seperti banjir sebanyak 95 kejadian, dengan tanah longsor 25 kejadian dan juga puting beliung 12 kejadian dan gempa bumi juga gelombang pasang masing-masing 2 kejadian. Masih ada kejadian bencana alam yang belum tercatat seperti kemarin juga terjadi bencana alam data awan panas Gunung Semeru dan juga ada bencana alam berupa banjir di Kalimantan Selatan. Masih banyak bencana alam yang mungkin masih ada yang belum tercatat di dalam Badan Penanggulangan Bencana tersebut. Tetapi pemirsa, kita tentu sepatutnya berikhtiar, bukan hanya sekedar berusaha bagaimana menanggulangi bencana, tetapi juga berdoa. Seperti apa doa yang baik dan juga benar, doa untuk keselamatan dan juga kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Kami mengundang sosok yang istimewa dan juga spesial. Beliau adalah Ustadz Dede Asiki Nur SAG. Kita akan berbincang bersama beliau dengan tema kita doa untuk Indonesia. Bersama saya Putri Ramadhani, pemirsa, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Baik pemirsa, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan berbincang bersama Ustadz Dede dengan tema kita yang spesifik yaitu doa untuk Indonesia. Seperti kita ketahui Ustadz, banyak sekali bencana alam untuk kejadian saat ini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustadz? Sampai lupa belum sapa lo ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah ya, selalu dalam kondisi sehat dan kita selalu berusaha untuk sehat. Amin. Tetap menjaga imun dengan bahagia Ustadz ya. Betul sekali, betul sekali ya. Ustadz, apa yang menyibukkan hari-hari ini? Biasa karena aktivitas saya di Unima, Universitas Muhammadiyah Magelang, saya mencoba bersama teman-teman untuk selalu memberikan manfaat buat masyarakat, buat warga, dan tentu mudah-mudahan bisa menjadi nilai kebaikan untuk semuanya. Amin. Seperti itu. Masya Allah. Ustadz, doa itu dianggap sebagai salah satu kedekatan atau aspirasi kita sebagai umat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ustadz sendiri, doa itu seperti apa sih Ustadz? Ya, terima kasih para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saya hormati semuanya. Bagi kita sebagai seorang mukmin, tentu doa adalah bagian dari senjata kita. Karena bagaimanapun juga segala sesuatu yang terjadi di atas permukaan bumi ini, termasuk di seluruh alam semesta ini, adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Tidak ada satupun ranting atau daun yang jatuh atau air yang jatuh setitik pun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebagai seorang yang mukmin, seorang yang beriman, seorang yang mempercayai tentang kekuasaan Allah sebagai Tuhan kita, maka berdoa itu adalah salah satu yang harus kita lakukan. Dalam hal ini memang kita sebagai seorang muslim yang kadang kita mengklaim sebagai yang mempunyai akidah ahli sunnah, itu ada 2 bagian yang harus kita pahami. Yang pertama adalah bagian ikhtiar atau bagian usaha. Atau dalam bahasa lain disebut dengan kasab. Nah, itu adalah wilayah kita. Wilayah kita berusaha semaksimal mungkin. Dan yang namanya usaha itu tidak ada batasnya. Betul. Ya.
Jadi hari ini kita umpamanya sudah melakukan, umpamanya kita buat grid 1 sampai 10, hari ini sampai 6, maka berikutnya kita lanjutkan lagi sampai itu batas maksimal kita. Nah, tetapi di lain itu, maka yang kedua kita adalah berdoa, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada segala sesuatu pun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita umpamanya memperhatikan dalam ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi wala'allahum yarshudun. Jadi kata Allah, ketika kita menghadapi segala sesuatu, bahwa aku itu sangat dekat. Mohon maaf saja mungkin ya, memang betul apa tadi yang disampaikan. Data yang kita terima dari berbagai macam sumber itu, Allahu Akbar. Mulai dibuka tahun baru, tahun 2021 ini dan sampai pertengahan ini, Masya Allah, sudah banyak sekali yang Allah timpakan kepada bangsa ini. Sekarang persoalannya, kita mau koreksi nggak terhadap diri kita? Karena patut kita pahami semuanya dan patut kita bareng-bareng kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan sesuatu pun yang jelek kepada kita. Betul. Iya. Jadi kadang kejelekan itu justru datangnya dari kita. Dari kita. Kenapa? Kalau umpamanya kita perhatikan banjir yang terjadi di Kalimantan belakangan ini. Apakah kita sudah ramah terhadap lingkungan? Baik. Apakah kita sudah berakhlak baik terhadap alam semesta? Ketika terjadi umpamanya, mohon maaf saja, serempetan di jalan umpamanya. Apakah kita sudah berakhlak baik dengan saudara-saudara sesama pengguna jalan? Pengguna jalan. Iya. Itu berkaitan dengan diri kita. Apalagi kalau umpamanya kita perhatikan juga dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Doharul fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan yang ada di permukaan bumi dan juga di lautan ini adalah karena ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia. Maka yang berikutnya, apakah kita mau mengoreksi terhadap diri kita semuanya? Betul. Karena Allah tidak mungkin sekali lagi memberikan yang jelek kepada kita. Allah menginginkan kebaikan buat kita semuanya. Nah, oleh sebab itu kadang kita lupa gitu loh, atau kita tidak sadar bahwa kita itu melakukan hal yang sesungguhnya tidak harus kita lakukan. Betul. Para pemirsa juga mungkin tanpa kita sadari bahwa langkah kita, ucapan kita, gerak dan lain sebagainya ada sesuatu yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai. Maka oleh sebab itu yang kita lakukan adalah permohonan ampun kepada Allah. Maka doa-doa kita dimulailah dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kemudian baru kita panjatkan. Karena memang kalau kita mau jujur terhadap diri kita semuanya, karena fungsi kita sesungguhnya adalah harus mengatur. Nah, kadang kita tidak bisa berperan sebagai pengatur itu, sebagai pengatur. Betul. Dan mungkin bagi kita semuanya, bagi para pemirsa dan kita semuanya, tentu koreksi bagi kita semuanya, bahwa ketika Allah memberikan mandat, ketika Allah memberikan amanah kepada kita semuanya, apakah kita bisa melakukan itu semuanya atau tidak? Padahal itu sangat berat, tapi Allah memberikannya kepada kita. Allah memberikannya kepada kita. Nah, atas kekurangan-kekurangan itu, maka ya sekali lagi kita tentu harus memohon ampunan kepada Allah. Memohon ampunan kepada Allah. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sudah sangat memaafkan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, itu kalau umpamanya Allah tidak mempunyai sifat Rahman dan Rahim, mungkin sudah sejak kemarin bencana itu datang. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaikinya.
Tapi Iya. saat ini kita sering lupa untuk itu. Seperti itu mungkin. Iya, Ustadz, sebenarnya selain bencana-bencana alam yang ada, Iya. kita juga tengah menghadapi situasi yang cukup serius, di mana bukan sekedar krisis kesehatan, di mana pandemi COVID-19 kita saat ini tengah berperang ya, Iya. bukan hanya negara kita, tetapi juga seluruh dunia saya Iya. rasa. Iya. Dan kita juga patut tadi seperti apa yang Iya. Ustadz sampaikan, mengintrospeksi Iya, diri, iya. di mana Allah selalu menginginkan kebaikan. Iya, iya. Menurut bagaimana menurut Ustadz? Selain itu juga ada kecelakaan pesawat yang Pesawat, baru-baru iya. saja terjadi juga masih di betul. tahun baru ini ya, Iya. tahun 2021 di bulan Januari juga. Iya, Nanti iya. akan ditanggapi oleh Ustadz Dede setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi JPM Stream, segera download aplikasi JPM Stream di Google Play Store di HP Android kesayangan Anda, sehingga Anda bisa menyaksikan tayangan Magelang TV dengan satu genggaman di handphone Anda. Selain itu, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @magelangtv, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube official kami di @magelang TV. Masih bersama Ustadz Dede. Iya. Ustadz, selain bencana-bencana alam, ada ratusan dengan korban yang juga tidak sedikit. Korban selanjutnya juga ada kecelakaan pesawat yang kita sungguh sangat berduka, dan Betul. juga kehilangan orang-orang tercinta dalam pesawat tersebut. Berikut juga pandemi COVID-19, Ustadz. Bagaimana Ustadz melihat kondisi Indonesia saat ini? Iya, iya, iya. Terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang betul ini pandemi Covid, umpamanya kita agak jauh dulu lah, flashback ke belakang itu, ini sudah hampir 1 tahun ya, Maret kalau nggak salah dulu Betul, itu. betul. Maret. Awal Maret. Awal waktu itu. Maret ya. Iya. Kita berkeinginan jangan sampai ulang tahun lah, gitu Betul, ya. betul. Jadi mau ulang Sudah tahun mau panjang umur, anniversary iya. Maret ya, jangan sampai Ustaz. Allahu Akbar, kita sudah hampir 1 tahun, kemudian sampai sekarang kalau kita lihat laporannya setiap hari terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Kemudian juga betul tadi apa yang disampaikan tentang jatuhnya salah satu pesawat dari maskapai di negeri ini. Belum lagi yang kita bicarakan yang awal tadi tentang bencana alam. Menghadapi itu semuanya tentu sebagai seorang Muslim, kita harus menempatkan itu sebagai bagian dari cara Allah untuk meningkatkan kualitas iman kita. Masya Allah. Dan tentu juga meningkatkan ketakwaan kita. Maka di sini perlu kita untuk selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di lain itu juga ada tanggung jawab kita sebagai manusia yang fungsi kita adalah Allah berikan potensi kepada kita, potensi akliyah, potensi akal, maka tidak mungkin makhluk selain manusia dapat menyelesaikan itu. Betul. Itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Ya. Maka kita berterima kasih kepada teman-teman di Nakes yang sudah berusaha, yang sudah membantu, menolong saudara-saudara kita yang terkena virus itu. Betul. Dan juga kepada teman-teman di penelitian, di bagian penelitian, di bagian Untuk mengembangkan pengembangkan vaksin dan lain sebagainya. Kita tidak bisa lepas dari ikhtiar itu karena itu adalah kewajiban kita, itu adalah usaha kita. Betul. Tetapi sekali lagi batas-batas usaha itu kan semuanya juga adalah
berjalan atas kehendak Allah. Ya, Ya. Jadi pengembangan sains, pengembangan ilmu itu berjalan dalam sunatullah, dalam hukum alam. Dan itu dikembangkan tentu berdasarkan teori-teori keilmuan yang saya sampaikan tadi, itu berdasarkan sunatullah, ketentuan hukum alam. Nah, di atas itu semuanya juga ada kudratullah, ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai seorang muslim yang sampai saat ini umpamanya belum ada fix untuk mengobati COVID, atau sudah ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk mengatasi itu, ya lakukan. Jadi kita harus tunduk kepada ilmu, ya. Tetapi ketundukan kepada ilmu, kepada pengembangan ilmu tidak lantas kita menghilangkan kekuasaan Allah. Betul. Nah, ini jadi letak keimanan kita, letak keyakinan kita kepada Allah harus selalu disertakan dalam setiap ikhtiar kita. Harus diletakkan dalam setiap ikhtiar kita. Jangan-jangan kalau kita tidak percaya kepada Allahnya nanti jadi agak dekatnya ya syirik. Ya, gitu ya. ya, betul, Agak dekatnya syirik. Kita kadang sering lupa gitu. Kita sering terlalu menuhankan sains dan ilmu pengetahuan lalu melupakan Allah. Betul. Karena sesungguhnya meskipun secara ilmu itu benar, secara ilmu itu akan berjalan seperti ini teorinya, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa berjalan sesuai dengan ilmu. Kuasa kita, iya, Ustaz. karena di luar kuasa kita, yaitu adalah qadarullah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya lakukan ketika menghadapi COVID adalah kita selalu berpikir positif, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesehatan itu kata teman-teman di ilmu kesehatan itu adalah dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita mau menjaga diri kita, ketentuan-ketentuan dari protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan teman-teman di kesehatan kita lakukan. Betul. Cuci tangan, kemudian kita pakai masker, itu adalah salah satu ikhtiar kita. Betul. Tetapi apakah setiap sholat kita? Apakah setiap pagi kita? Iya, betul. Apakah setiap malam kita pernah menyampaikan hal itu kepada Allah? Ya Allah, lindungilah saya dari virus ini umpamanya gitu. Lindungi kami, keluarga kami, bangsa kami. Apakah sering kita panjatkan? Ustaz, Itu mohon yang maaf sedikit memotong. Kita memang ada keterbatasan, Ustaz, ketika di masa pandemi ini menghadapi situasi seperti ini. Berikut salah satu kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah dan juga melaksanakannya di masjid menjadi salah satu hak kita juga sebagai umat muslim melakukan berjamaah. Tetapi ada batasan-batasan di sana. Seperti apa, Ustaz, sebagai muslim? Mengikuti dengan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan ikhtiar yang Ustadz sampaikan tadi, tetap menjaga protokol kesehatan begitu. Ya, terima kasih. Pemirsa mungkin juga kita mengalami kemarin ketika kita melaksanakan sholat id pengalaman sholat id, kemudian kita sholat id di rumah masing-masing. Sholat Jumat juga kita tidak melakukan. Sholat Jumat kemudian kita yang harusnya sopnya kita dirapatkan sekarang dijarangkan. Bagaimana itu? Dalam Islam, dalam fikih itu adalah berkaitan dengan tata cara kita ibadah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah atau keringanan. Nah, para ahli fikih, para ulama fikih, mereka mengambil ijtihad atau mengambil ikhtiar bagaimana hukumnya kalau kita sholat berjamaah pada saat kondisi COVID ini, maka dibuatlah fatwa kita sholat dengan dibuat jarak. Bukan karena apa-apa ya, karena sesuai protokol kesehatan maka kita juga harus menjaga jarak dengan orang lain. Maka solusinya para ulama membuat fatwa seperti itu. Apakah itu boleh? Boleh. Dalam Islam itu sangat menyesuaikan dengan kondisi. Mungkin para pemirsa juga mengalami pada saat bulan Ramadan umpamanya. Pada saat bulan Ramadan kita juga boleh untuk tidak berpuasa karena itu rukhsah keringanannya, termasuk
dengan kondisi saat ini, maka dalam hukum Islam pun itu ada perubahan-perubahan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Seperti betul, itu. Betul. Ya. Ustadz, di mana posisi negara kita tercinta? Mungkin kalau di Magelang Raya diwakili oleh pemerintah daerah di mana mereka mengatakan bahwa melindungi dan juga memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi bangsa dan juga negara di Indonesia. Apakah sebenarnya ini sudah cukup terwakili atau benar-benar sudah dilakukan memberikan rasa aman, nyaman, dan juga memang itu yang sudah dibutuhkan masyarakat saat ini, Ustaz? Nanti akan dijawab Ustaz setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan beralih dari tempat duduk Anda. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang, dan masih bersama Ustadz Dede Asikin Nur SAG. Ustadz Dede, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memang diyakini atau katanya negara harus selalu berada di atas kenyamanan, membuat bangsanya, membuat warganya, membuat masyarakat Indonesia merasa nyaman dan juga terlindungi. Apakah ini benar-benar sudah terjadi di bangsa kita, dan apakah memang kalau di Magelang mungkin terwakili oleh pemerintah daerah, Ustadz? Dengan keadaan bencana, tentu saja bencananya bukan hanya berada di luar daerah kita juga menghadapinya seperti angin beberapa waktu yang lalu, kemudian Merapi juga, Ustadz. Terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu penilaian itu bisa sangat subjektif sangat subjektif. Tetapi saya yakin bapak-bapak pimpinan di pemerintahan baik di kota ataupun Kabupaten Magelang yang wilayah kita ini yang paling dekat, mereka sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk warganya. Tentu tanpa kita juga buta untuk memberikan koreksi. Ternyata contoh saja ketika kita menghadapi umpamanya COVID ini, banyak dari masyarakat kita, atau mungkin kalau tidak bisa dikatakan banyak, ada beberapa dari masyarakat kita itu yang belum paham. Jadi mengedukasi mereka justru mungkin bukan pekerjaan yang mudah. Saya pikir teman-teman di bagian media atau di bagian humas ataupun teman-teman aktivis-aktivis media itu bisa menjadi bagian dari proses pendidikan kepada masyarakat ini. Ini yang mungkin sering kita lupa karena kita menganggap bahwa masyarakat itu primnya sama dengan kita. Padahal mereka sangat heterogen sekali. Kadang kita juga melihat bahwa ada beberapa masyarakat yang merasa senang mendapatkan bantuan, tapi dia tidak menyadari bahwa bantuan itu sesungguhnya adalah untuk mengantisipasi karena ini sangat berbahaya. Itu yang mungkin kerja kita sama-sama semuanya ketika mengedukasi masyarakat, masyarakat ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di sisi lain, Ustaz, sebenarnya rasa nyaman ataupun dengan keadaan entah itu musibah, bencana alam ataupun pandemi COVID ini selalu ada
kewaswasan ya, Iya, iya. yang ada di diri kita. Dan salah satunya kalau kita kembali ke topik kita adalah bukan hanya usaha untuk menanggulangi itu, tetapi juga ada doa tadi. Iya. Menurut Ustadz sejauh ini seperti apa sih masyarakat, mungkin masyarakat di sekitar kita gitu, Iya. apa yang masih menjadi kendala besar bagi masyarakat ataupun mungkin negara ya, dalam menghadapi situasi ini, dalam berikhtiar, berusaha dan juga berdoa itu? Iya, mungkin yang kita kadang melakukan sesuatu itu kadang bukan berbasis data ya. Betul. Jadi ini kurang sempurnaan saja mungkin. Data itu ada mungkin, tapi juga belum diupdate gitu, bukan yang data yang terakhir gitu, yang terkini. Maka sesungguhnya saya pikir meletakkan tanggung jawab kepada pemerintah semata itu juga tidak adil. Betul. Ya, tidak adil. Jadi kontribusi kita semuanya sebagai warga masyarakat itu sangat diperlukan. Para pemirsa umpamanya ada tetangganya ada yang kurang sehat, terindikasi COVID, maka itu juga tanggung jawab kita untuk menginformasikan kepada orang atau pihak-pihak yang berwenang. Sehingga kita juga merasa nyaman dengan lingkungan kita, dan betul ketika tetangga kita ada yang terpapar, kita juga sesungguhnya ya merasa was-was. Maka disinilah letak kita. Mari kita saling mengingatkan dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali Ustadz, di mana tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tanggung jawab ini bukan hanya terletak pada pemerintah, tim kesehatan, ataupun lembaga-lembaga terkait, tetapi ini adalah tugas kita bersama. Terakhir Ustadz, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang mungkin belum sempat kita bahas dan juga dilanjutkan dengan doa bersama. Silakan Ustadz Didi. Terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2021 memang diawali dan sampai pertengahan Januari ini Allah memberikan banyak cobaan kepada kita semuanya. Mulai dari COVID yang belum pernah selesai, kemudian ada bencana alam, ada bencana pesawat dan lain sebagainya. Tapi sebagai seorang yang beriman, maka semua itu kita yakini bahwa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam tanda petik itu adalah kontribusi dari kesalahan kita. Oleh sebab itu langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah tentu kita koreksi. Apakah langkah-langkah kita semuanya sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah kita sudah melaksanakan fungsi kita sebagai khalifatullah fil ard, memberikan yang terbaik untuk alam ini? Allah menciptakan banyak makhluk, tetapi tanggung jawab kekhalifahan hanya diserahkan kepada kita yang namanya manusia. Oleh sebab itu, gunakan seluruh ilmu pengetahuan kita. Kepada pemirsa juga, mari kita sama-sama untuk berikhtiar sesuai dengan kemampuan dan profesi kita masing-masing. Selain itu, maka kita juga punya kewajiban untuk senantiasa berdoa dan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua cobaan ini, semua musibah ini secepatnya Allah angkat dari bumi pertiwi ini dan juga dari seluruh alam dunia, sehingga kita semuanya bisa menjalani kehidupan menjadi lebih baik. Seperti itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir acara ini mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz Dede. Iya, sama-sama. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa diambil hikmah dan juga bermanfaat bagi Amin. pemirsa di rumah. Amin, amin. Selamat bertugas kembali. Sampaikan Terima salam kasih. kepada keluarga. Sehat-sehat selalu Ustadz. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Itu dia pemirsa obrolan bersama Ustadz Dede Asikin Nur SAG. Begitu dalam makna dari doa, begitu dalam kedekatan kita dari doa. Meskipun banyak musibah yang melanda Indonesia, tetapi bumi pertiwi inilah tempat ternyaman kita. Tetap kita cintai. Saya Putri Ramadhani. Sampai jumpa.